Pada suatu hari, malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Rasul pun bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka, dan seluruh para malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat," kata Jibril, "bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini, bertabaruk mengambil berkah dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah SAW terdiam beberapa saat. Kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana neraka itu sesungguhnya." "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak satu lubang dengan lubang yang lain adalah 70 tahun perjalanan. Lubang yang paling bawah adalah lubang yang paling panas." Nabi bertanya, "Lalu siapakah penghuni neraka-neraka itu, hai Jibril? Tolong sampaikan padaku, Jibril." Jibril menjawab, "Yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik. Lubang berikutnya untuk para penyembah berhala dan penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni neraka sampai tingkatan ke-6. Kemudian Jibril terdiam cukup lama. Rasulullah penasaran dan bertanya, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka tingkatan yang ke-7? Jibril diam saja, tak menjawab Rasulullah SAW. Rasulullah mengulangi pertanyaannya, "Wahai Jibril, tolong jawab, siapa penghuni neraka tingkatan ke-7? Namun Jibril tetap diam dan Rasulullah tetap bertanya dan mendesak. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu pelaku dosa besar di kalangan umatmu, yang mana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Dengar Jibril, Rasulullah langsung pingsan. Jibril merangkulnya, meletakkan tubuh baginda di pangkuannya. Tidak berapa lama baginda sadar dan langsung menangis, bersimbah air mata, keisak-isak. Rasulullah mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar di antara umatku ada yang masuk neraka?" Jibril menjawab, Benar wahai Rasulullah. Pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum sempat bertaubat." Kemudian Rasulullah menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangis. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Umbati ya Rabb, umbati, umbati." Beliau tidak mengangkat kepalanya dalam kondisi bersujud, kecuali ketika Bilal mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit menjadi imam. Dan setelah itu, kembali sujud lagi. Pada hari ketiga Abu Bakar menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah dan mengucapkan salam 3 kali. Namun tidak ada jawaban. Abu Bakar sedih dan berseru di depan pintu Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada jalan menuju rumahmu ya Rasulullah?" Tetap tak ada jawaban. Abu Bakar kembali ke rumahnya dan di jalan Abu Bakar bertemu dengan sahabatnya Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Tanya Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah. Maka Umar bergegas menuju rumah Rasulullah dan terjadi hal yang sama. Pun tak ada jawaban. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan Umar bertemu sahabat Salman Al-Farisi dan Umar bercerita kepada Salman dan beliau pun sangat sedih. Namun tidak berani mengulangi hal yang sama. Pergi ke rumah Rasulullah. Salman melangkah menuju rumah Fatimah dan menceritakan hal ini. Sambil berlari Fatimah menuju rumah ayahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum wahai ayahku." Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Rasulullah. Beliau bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah memandang wajah ayahnya tercinta, kurus dan pucat. Fatimah langsung memeluk Rasulullah sambil nangis dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Mengapa engkau bersedih seperti ini?" Rasulullah menjawab. Rasulullah kembali menangis dan berkata, "Wahai Fatimah, bagaimana aku tak sedih? Sedangkan Jibril berkata kepadaku akan ada kala umatku masuk neraka." Subhanallah, betapa besar cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Kawan-kawan, Rasulullah mencintai kita begitu dalam. Bagaimana dengan cinta kita padanya? Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.